Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wardani Hasibuan, jurusan Tadris Kimia IAIN Batu Sangkar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Pertama, pengertian larutan. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atom atau lebih zat yang saling melarutkan dan masing-masing zat penyusunnya tidak dapat dibagi lagi. Kemudian campuran homogen. Campuran homogen adalah mempunyai sifat dan komposisi yang sama antara satu bagian dengan bagian yang lain. Sebagai contohnya, sebuah botol kemudian diambil setengah bagian, maka kandungan semua senyawa yang terdapat pada bagian tersebut adalah tetap dan mempunyai jumlah tidak sama dari total seluruh isi botol. Larutan terdiri atas dua komponen, yaitu larutan terlarut dan larutan pelarut. Larutan terlarut adalah jumlah Y-nya tuh lebih sedikit, sedangkan jumlah pelarut jumlahnya lebih banyak. Larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian B, larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, di mana memberikan efek berupa adanya nyala lampu pada alat uji. Kemudian timbulnya gelombang gas dalam larutan, tepatnya gelombang timbul di sekitar elektroda. Bila dilihat dari kekuatan daya hantar sebuah larutan elektrolit, maka dibagi menjadi tiga. Yang pertama tuh larutan elektrolit kuat, yaitu memiliki daya hantar listrik yang baik, walaupun pada konsentrasinya rendah. Kemudian larutan elektrolit lemah, memiliki hantar listrik yang buruk, walaupun pada konsentrasinya besar. Contohnya tuh seperti larutan amonia, larutan cuka. Kemudian larutan non-elektrolit, yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, di mana tidak memberikan efek nyala pada alat yang diuji. Kemudian tidak timbulnya gelombang gas pada elektrolida. Konsep larutan elektrolit dan non-elektrolit pertama kali dijelaskan oleh kimiawan asal Swedia, 70 August Arrhenius pada tahun 1984. Kemudian C, hubungan larutan elektrolit dengan ikatan kimia terbagi menjadi tiga. Yang pertama, senyawa ion, yaitu untuk senyawa ion ini senyawa yang terbentuk dari unsur logam dan non-logam. Berikutnya ion. Dalam bentuk padatan atau solid, senyawa ion tidak dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan senyawa ion lelehan atau liquid dapat menghantarkan arus listrik karena ion bergerak bebas. Dalam sistem alat elektrolit tester, ion positif bergerak menuju elektrolida negatif atau katoda, dan ion negatif bergerak menuju elektron positif atau anoda, sehingga arus listrik dapat mengalir. Kemudian yang kedua, senyawa kovalen polar. Senyawa kovalen polar adalah senyawa yang terbentuk dari unsur non-logam dan non-logam yang memiliki perbedaan keelektronegatifan dan mengalami bahan muatan. Contohnya tuh seperti HCl, H2SO4, HNO3,
CH3COO. Kemudian senyawa kovalen nonpolar yaitu terbentuk dari ikatan antara unsur non-logam dan non-logam berikatan kovalen. Contohnya itu seperti CH4. Kemudian D. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya hantar listrik suatu larutan. Yang pertama tuh konsentrasi. Konsentrasi adalah besaran yang menunjukkan kepekaan larutan melalui perbandingan antara pelarut dan zat terlarut. Salah satunya konsentrasi yaitu molaritas. Kemudian jumlah ion. Jumlah ion yang terbentuk per molekul juga mempengaruhi daya hantar listrik suatu larutan. Semakin banyak jumlah ion Y ada dalam larutan, maka makin besar daya hantar listriknya dan sebaliknya. Kemudian jenis larutan, yaitu larutan elektrolit yang dapat menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit memiliki daya kuat listrik dan larutan elektrolit lemah memiliki daya hantar listrik lemah. Cukup sekian yang saya dapat sampaikan pada penjelasan tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.